Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Setiani dari program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai konsep promosi kesehatan. Yang pertama ada pengertian promosi kesehatan, yaitu kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan, organisasi, kebijaksanaan, dan peraturan perundang-undangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan. Promosi kesehatan ini selalu dihubungkan dengan penjualan atau sales, periklanan atau advertising, dan dipandang sebagai pendekatan propaganda yang didominasi dengan pendekatan media massa. Serta promosi kesehatan ini selalu dihubungkan dalam konteks kesehatan, yaitu upaya memperbaiki kesehatan dengan memajukan, mendukung, dan menempatkan kesehatan lebih tinggi dari agenda baik secara perorangan maupun kelompok, dan determinan kelompok kesehatan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan seringkali di luar kontrol perorangan atau masyarakat. Yang selanjutnya ada sasaran promosi kesehatan, ada individu atau keluarga, ada masyarakat, ada pemerintah, lintas sektoral, politisi, swasta, dan petugas serta pelaksana program. Sasaran promosi kesehatan berdasarkan tempat ada 3, yaitu sekolah, tempat kerja, dan kelompok masyarakat. Ketiganya ini saling berhubungan mengenai pelayanan medis atau media. Dan sasaran promosi kesehatan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sasaran primer, yaitu sasaran yang mempunyai masalah yang diharapkan mau berperilaku sesuai harapan dan memperoleh manfaat paling besar dari perubahan perilaku tersebut. Contoh dari sasaran primer yaitu misalnya upaya promosi kesehatan sesungguhnya adalah pasien, individu sehat, dan keluarga atau rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat. Mereka ini diharapkan mengubah perilaku hidup mereka yang tidak bersih dan tidak sehat menjadi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Akan tetapi disadari bahwa mengubah perilaku bukanlah sesuatu yang mudah. Perubahan perilaku pasien, individu sehat, dan keluarga atau rumah tangga akan sulit dicapai jika tidak didukung oleh sistem nilai-nilai dan norma-norma sosial serta norma-norma hukum yang dapat diciptakan atau dikembangkan oleh para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun pemuka formal. Dan yang kedua ada sasaran sekunder, yaitu individu atau kelompok yang memiliki pengaruh atau disegani oleh sasaran primer. Sasaran sekunder diharapkan mampu mendukung pesan-pesan yang disampaikan kepada sasaran primer. Misalnya, sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal, misalnya pemuka adat, pemuka agama, dan lain-lain, maupun pemuka formal, misalnya petugas kesehatan, pejabat pemerintahan, dan lain-lain, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. Mereka diharapkan dapat turut serta dalam upaya meningkatkan PHBS tadi, pasien, individu sehat, dan keluarga atau rumah tangga dengan cara berperan sebagai panutan dalam mempraktikkan PHBS, turut menyebarluaskan informasi tentang PHBS, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi PHBS, berperan berbagai kelompok penekanan guna mempercepat terbentuknya PHBS. Dan yang terakhir ada sasaran tersier, yaitu para pengambil kebijakan, penyandang dana, pihak-pihak yang berpengaruh di berbagai tingkatan, misalnya pusat atau provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, dan RW serta RT. Sasaran tersier ini adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang berkaitan, serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Mereka ini diharapkan turut serta dalam upaya meningkatkan PHBS pasien, individu, dan keluarga atau rumah tangga dengan cara memberlakukan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang tidak merugikan kesehatan masyarakat dan bahkan mendukung terciptanya PHBS dan kesehatan masyarakat. Membantu menyediakan sumber daya, misalnya dana, sarana, dan lain-lain yang dapat mempercepat terciptanya PHBS di kalangan pasien, individu sehat, dan keluarga pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya. Yang selanjutnya ada strategi promosi kesehatan menurut global dari WHO tahun 1984, yaitu ada A, B, G. A. Advokasi kesehatan, B. Bina suasana, dan G. Gerakan masyarakat.
Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait ini berupa tokoh-tokoh masyarakat, formal ataupun informal, yang umumnya berperan sebagai narasumber atau penentu kebijakan atau penyandang dana. Juga berupa kelompok-kelompok dalam masyarakat dan media massa yang dapat berperan dalam menciptakan suasana kondusif, opini publik, dan dorongan. Advokasi merupakan upaya untuk menyukseskan bina suasana dan pemberdayaan atau proses suatu pembinaan. Kemudian yang kedua ada bina suasana, yaitu upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu, anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Seseorang akan terdorong untuk mau melakukan sesuatu apabila lingkungan sosial dimanapun ia berada, misalnya keluarga di rumah, organisasi siswa atau mahasiswa, serikat pekerja atau karyawan, dan lain-lain, yang menyetujui atau mendukung perilaku tersebut. Oleh karena itu, untuk memperkuat proses pemberdayaan, khususnya dalam upaya meningkatkan para individu dari fase tahu ke mau, perlu dilakukan bina suasana. Terdapat 3 kategori proses bina suasana ini, yaitu 1. Bina suasana individu, 2. Bina suasana kelompok, dan 3. Bina suasana publik. Dan yang ketiga ada gerakan masyarakat. Dengan adanya gerakan masyarakat ini meningkatkan dan memelihara kesehatannya. Hal ini akan tampak dari perilaku masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya tanpa harus ada kegiatan, namun akan tampak dari perilaku menuju sehat. Yang selanjutnya ada ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan Konferensi Internasional Promkes Ottawa, Kanada tahun 1986. Yang pertama ada kebijakan pembangunan berwawasan, yang kedua ada mengembangkan jaringan kemitraan dan lingkungan yang mendukung, yang ketiga ada reorientasi pelayanan kesehatan, yang keempat meningkatkan keterampilan individu, dan yang kelima memperkuat kegiatan masyarakat. Yang selanjutnya ada jenis kegiatan promosi kesehatan, meliputi program pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan preventif, kegiatan berbasis masyarakat, pengembangan organisasi, kebijakan publik yang sehat, tindakan kesehatan berwawasan lingkungan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat peraturan. Yang terakhir ada kompetensi promosi kesehatan, meliputi mengelola, merencanakan dan mengevaluasi, komunikasi, pendidikan, pemasaran dan publikasi, fasilitas dan jaringan, serta mempengaruhi kebijakan dan praktik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep promosi kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.